Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kasih dan kemurahan-Nya lewat ibadah Raya Minggu dalam kesempatan sore ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya mari kita berdoa. Kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya untuk memulihkan segala sesuatunya. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Wahyu 11 ayat yang ke-10. Kita masih berada di ayat yang ke-10 dan ayat 11, ayat 10 saja dulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka yang diam di atas bumi Ya. bergembira dan bersukacita Ya. atas mereka itu. Yang diam di atas bumi, berarti penduduk bumi bergembira bersukacita terus Dan berpesta. Dan Saling mengirim hadiah terus. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan Ya. bagi semua orang yang diam di atas bumi. Puji Tuhan. Mereka yang diam di atas bumi, puji Tuhan, tindakan mereka yang diam di atas bumi, 1, bergembira dan bersukacita, 2, berpesta, 3, saling mengirim hadiah. 3 perkara ini telah saya terangkan 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Begitu ya? Puji Tuhan. Bergembira dan bersukacita, berpesta, saling mengirim hadiah. Penyebabnya ialah, tadi sudah dibaca, penyebabnya ialah karena kesaksian dari Musa dan Elia. Karena kesaksian dari Musa dan Elia merupakan siksaan bagi penduduk bumi. Karena kesaksian dari Musa dan Elia merupakan siksaan bagi penduduk bumi. Puji Tuhan. Jadi oleh karena kesaksian mereka ini dan oleh karena kesaksian Musa dan Elia, sehingga merupakan siksaan bagi penduduk bumi. Amin, saudaraku. Mari kita melihat persamaan dari ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan melihat persamaan dari ayat 10 ini di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, Terus. bangsa yang kudus, Ya. umat kepunyaan Allah sendiri, Terus. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Terus. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Bangsa yang terpilih, tanda sama dengan imamat yang rajani, tanda sama dengan bangsa yang kudus, tanda sama dengan milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Jelas ini menunjuk hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Jelas ini menunjuk hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani Tuhan. Tugas mereka di sini ialah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Sama dengan memberitakan salib kepada penduduk bumi. Sama dengan memberitakan salib kepada penduduk bumi. Itu tugas dari seorang pelayan Tuhan. Memberitakan salib kepada penduduk bumi. Sebenarnya kesaksian semacam ini merupakan keuntungan. Suatu keuntungan yang besar. Atau suatu tanda positif bagi kita. Bukan suatu tanda negatif yang merugikan kita. Amin, saudaraku. Itu tanda positif bagi kita, bukan suatu tanda negatif yang merugikan kita. Itu harus dipahami dengan baik. Tetapi bagi penduduk bumi, itu merupakan siksaan besar bagi mereka. Itu sebabnya mereka bergembira dan bersukacita, mereka berpesta dan mengirim hadiah.
saat dua saksi ini terbunuh dan mati, kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena bagiku hidup Ya. adalah Kristus, Puji Tuhan. dan mati adalah keuntungan. Ya. Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oleh sebab itu, kalau kita hidup, biarlah kita hidup di dalam Kristus. Amin. Dan kalaupun kita mati, biarlah kita mati di dalam Kristus juga. Karena kedua-duanya merupakan tanda positif yang mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita. Kedua-duanya merupakan tanda positif yang mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita. Itu bukan tanda negatif yang merugikan, tetapi tanda positif yang menguntungkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak mengerti tentang salib. Melihat hamba Tuhan karena tegas, dia katakan galak itu pendeta. Padahal dengan tegasnya pendeta itu dia sudah berubah. Mana saudara pilih? Saya lembut-lembut, tapi saudara tidak berubah. Tetapi salib kasar dinyatakan, saudara berubah. Pilih mana? Kalau kita bijaksana, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, kita pasti memilih salib yang kasar itu. Tidak mengerti, banyak pelayan Tuhan orang Kristen kurang terdidik dari masa kecilnya, sehingga tidak mengerti mana hamba Tuhan yang bisa membawa suatu keuntungan positif, mana hamba Tuhan yang merugikan. Untuk apa saya lembut-lembut, saudara tidak berubah? Tapi jauh lebih baik, ketegasan firman dinyatakan, saudara berubah. Itu keuntungan besar. Jangan seperti Wahyu 11 ayat 10 ini. Mereka bergembira atas kematian daripada dua saksi. Karena kesaksian mereka adalah kesaksian salib. Sehingga merasa mereka rugi. Dan berkata, Musa dan Elia tidak benar. Kiranya mulai dari sore ini, seterusnya belajar bijaksana. Amin. Puji Tuhan. Kalau memang mau melayani Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, terimalah didikan yang positif. Salib bukan tanda negatif. Salib adalah tanda positif. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda. Kalau kita hidup, biarlah kita hidup di dalam Kristus. Dan kalaupun kita mati, biarlah kita mati di dalam Kristus juga. Karena kedua-duanya merupakan tanda positif yang mendatangkan keuntungan besar bagi kita. Ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Nah, terus? itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Iya, terus? Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah, terus? Aku didesak dari dua pihak. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kedua pihak, terus? Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, mati keuntungan, terus? Itu memang jauh lebih baik. Keuntungan, terus? Tetapi lebih perlu untuk tinggal Hidup di dunia ini bersama, hidup adalah Kristus, terus? karena kamu. Ya, terus ya, terima kasih. Rasul Paulus didesak dari dua pihak, yaitu antara hidup dan mati di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus tidak tahu mana yang harus dipilih. Puji Tuhan. Namun pada ayat 24, Rasul Paulus memilih untuk hidup dalam Kristus. Sebab ia sangat peduli terhadap sidang jemaat Allah. Amin. Rasul Paulus merasa perlu untuk memperhatikan sidang jemaat Tuhan. Berarti hidup untuk Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, ia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hamba Tuhan itu dulos, tidak memikirkan kepentingan sendiri. Amin. Kalau tidak mau memikul salib, nggak usah jadi hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau tidak mau memikul salib, jangan jadi hamba Tuhan.
Mulai sekarang bijaksana. Pilih mana? Ketegasan firman atau lembut-lembut tapi tidak berubah? Tapi kalau kau pilih lembut-lembut, engkau tidak berubah, persis seperti Wahyu 11 ayat 10. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25 sampai 26. Dan dalam keyakinan ini, Ya. taulah aku, Ya. aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, Terus? supaya kamu makin maju Ya. dan bersukacita dalam iman. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26 terus? Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus Ya. makin bertambah karena Ya. aku, Terus? apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan. Dengan demikian, sidang jemaat, terkhusus sidang jemaat di Filipi ini semakin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahan dari sidang jemaat di Filipi ini dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena keberadaan Rasul Paulus di tengah-tengah sidang, kehadiran Rasul Paulus di tengah-tengah sidang jemaat di Filipi. Dia merasa perlu untuk memperhatikan sidang jemaat di Filipi. Sehingga dia memilih hidup di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam doa saya berharap kita semua semakin dewasa. Biar kita melayani satu dengan yang lain. Pelayanan itu bukan aturan, bukan suatu tugas untuk mencari pujian, bukan. Tapi suatu pengabdian kepada Tuhan. Dewasalah mulai dari sekarang. Amin. Puji Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 1 bagian B. Pengkhotbah 7 Puji Tuhan. Saya yakin kalau kita hidup dalam Kristus, kita semakin dewasa. Puji Tuhan. Salib kasar itu telah mengubahkan kita. Puji Tuhan, bukan dengan kelembutan-kelembutan, tapi salib kasar. Pengkhotbah 7 ayat 1 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan hari kematian Ya. lebih baik daripada hari kelahiran. Puji Tuhan. Kemudian di sini juga kembali dengan tandas dinyatakan, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Kita tidak boleh mengartikan ayat ini secara harfiah supaya kita jangan keliru dan bunuh diri. Karena di sini katakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Puji Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengartikan ayat ini secara hurufiah supaya kita jangan keliru dan jangan bunuh diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Injil Matius 16. Mari kita melihat pembuktian dari ayat ini, di mana dikatakan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Terus setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan ya, orang yang mengikut Tuhan, terus ia harus menyangkal dirinya, 1, memikul salibnya, 2, dan mengikut aku. 3, terus Karena barang siapa mau menyelamatkan menyelamatkan nyawanya, bertahan dalam zona kenyamanan, tidak mau menerima salib yang kasar, berkata galak kalau hamba Tuhan menyatakan pengajar salib, terus ia akan kehilangan nyawanya. iya, terus Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Iya, karena aku, iya. ia akan hidup. Ya hidup. Mau binasa atau hidup? Tentu hidup. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mati di dalam Kristus, tandanya ialah mati di dalam Kristus, tandanya ialah 1, menyangkal dirinya. Ya, mati di dalam Kristus atau yang disebut pengikut Kristus,
Tandanya ialah 1. Menyangkal dirinya. 2. Memikul salibnya. 3. Mengikut Tuhan. Yang disebut pengikut Tuhan atau pengikut Kristus atau mati di dalam Kristus, 1. Menyangkal dirinya. 2. Memikul salibnya. 3. Mengikut Tuhan. Itulah yang disebut pengikut Kristus atau mati di dalam Kristus. Mari kita memperhatikan penguraian dari 3 hal ini satu persatu. Tentang menyangkal dirinya, secara singkat saja tentang 3 hal ini kita akan melihat. 1. Atau tentang menyangkal dirinya, artinya menyangkal segala sesuatu yang terkait di dalam diri seseorang. Menyangkal dirinya artinya menyangkal segala sesuatu yang terkait di dalam diri seseorang itu. Tanda sama dengan tidak bermegah dengan kelebihan-kelebihan selain bermegah di dalam kelemahannya. Puji Tuhan. Tanda sama dengan tidak bermegah dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia kaya, dia memiliki harta, dia memiliki kedudukan, jabatan dan pendidikan yang tinggi, dia tidak bermegah. Selain bermegah di dalam kelemahannya, bermegah di dalam sengsara salib. Amin, saudaraku. Bermegah di dalam sengsara salib. Pendeknya, biarlah kiranya kita semua bermegah atas sengsara salib. Sekalipun kita memiliki kelebihan-kelebihan, atau memiliki harta kekayaan, ataupun memiliki pendidikan yang tinggi, ataupun kita berada pada memiliki suatu kedudukan jabatan yang tinggi. Puji Tuhan, jangan kita bermegah atas itu semua selain kelemahan-kelemahan, sama dengan bermegah atas sengsara salib. Puji Tuhan, karena tiada satu pun yang dapat kita banggakan di atas muka bumi ini, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan? Semua karena kemurahan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang memikul salibnya. Memikul salib sama dengan memikul suatu tanggung jawab atau memikul suatu beban di atas pundak kita masing-masing. Puji Tuhan, setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Berarti setiap orang tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Seorang suami mempunyai tanggung jawabnya, berarti mengasihi dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Seorang istri juga mempunyai tanggung jawab, yaitu taat dan tunduk kepada suaminya. Karena seorang istri adalah harus menjadi penopang yang baik di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan itu terjadi keseimbangan. Seorang anak juga mempunyai tanggung jawabnya. Dia harus hormat kepada orang tuanya, supaya dia takut akan Tuhan, benci kepada dosa, kejahatan dan kenajisan, bebas dari pergaulan yang tidak baik. Amin. Demikian juga seorang hamba mempunyai tanggung jawabnya, mempunyai tanggung jawab sendiri. Seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Jadi seorang pelayan Tuhan harus tunduk kepada Tuannya. Yesus Kristus Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Jadi setiap orang, setiap insan, setiap yang bernapas, dia mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tuhan sudah taruh satu beban di atas pundak masing-masing. Tidak boleh lari dari situ. Jangan cengeng. Kalau imam tidak boleh cengeng. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian tentang mengikut Tuhan. Tentang mengikut Tuhan. Nah, ini perlu kita lihat ayatnya dalam Injil Yohanes 12. Tentang mengikut Tuhan, Injil Yohanes 12. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Dengan luar biasa, tapi tentu sesuai dengan pemakaian Tuhan, bukan sesuai dengan kemampuan manusia daging. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya.
Yesus memberitakan kematiannya. Terus, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan dia, mati, dia, ia tetap satu biji ya, saja. kalau dia tidak jatuh ke tanah, kemudian dia tidak mati, dia satu biji saja. Dia tidak jadi benih. Saya mau pelayan-pelayan Tuhan harus jadi benih. Amin. Menghasilkan buah pelayanan. Terus, Tetapi jika ia mati, jika ia jatuh ke tanah dan mati, terus ia akan menghasilkan banyak buah. akan terlihat banyak hasil dari pelayanannya. Terus kelak. Terus, Barang siapa mencintai nyawanya, ia ia akan kehilangan nyawanya. barang siapa mencintai nyawanya, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, terus ia akan kehilangan nyawanya, binasa. Terus, Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, menyangkal diri, memikul salibnya, terus, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. terus, Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku, lihat tentang mengikut Tuhan, terus, ia harus mengikut lihat, aku. ya, Dan di mana aku berada, Ya. di situ pun pelayanku berada. terus, Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati puji Bapa. Tuhan. Syarat untuk melayani Tuhan ialah mengikut Tuhan dengan tepat dan benar. Puji Tuhan. Yang disebut syarat untuk melayani Tuhan ialah mengikut Tuhan dengan tepat dan benar. Sebab di sini dikatakan, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu yang disebut dengan itulah tentang mengikut Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Puji Tuhan. Saudaraku, pengikutan yang dimaksud di sini ialah jelas seperti biji benih. Misalnya biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati. Yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi, syarat melayani Tuhan ialah titik 2. Mengikut Tuhan dengan tepat dan benar. Sebab di sini dikatakan, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Amin. Pengikutan yang dimaksud di sini ialah digambarkan seperti biji benih. Misalnya biji gandum. Puji Tuhan, benih atau biji gandum. Puji Tuhan, ia harus benih itu. Supaya ia disebut benih, ia harus 1, jatuh ke dalam tanah. 2, mati. Supaya ia menjadi benih yang menghasilkan banyak buah, maka dia harus atau 1, jatuh ke dalam tanah, 2, mati. Ini yang dimaksud dengan tentang pengikut Tuhan. Dia digambarkan seperti benih. Maka kalau mau menjadi benih yang menghasilkan buah, pertama-tama dia harus jatuh ke dalam tanah. 2, dia harus mati. Supaya kita jangan menganggap salib yang kasar itu arogansi, kegalakan seorang pendeta. Bukan. Amin. Harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Puji Tuhan. Kita kalau tidak mengerti tentang rumus mati dan bangkit, kita keliru, kita emosi, kita bersungut-sungut nanti di dalam mengikuti Tuhan. Akhirnya salah, keliru dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita melayani nanti dengan kemampuan, dengan pengertian, dengan cara-cara dunia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Mari kita ikuti 2 hal ini. Jatuh ke dalam tanah. Jatuh ke dalam tanah, jelas ini menunjuk suatu kerendahan hati dari seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Jatuh ke dalam tanah, jelas ini menunjuk suatu kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang hamba Tuhan harus rendah hati. Pelayan Tuhan harus rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Tandanya, tanda rendah hati. Jangan malu memberi suatu pertanggungjawaban kepada tuannya. Jangan malu memberi suatu pertanggungjawaban kepada tuannya. Dengan kata lain, jangan malu melayani Tuhan. Jangan malu untuk hidup suci dan benar. Jangan malu memikul salibnya. Banyak orang Kristen gengsi untuk memikul salib. Rendah hati aja gengsi.
Hamba Tuhan tidak boleh jaim ya. Tidak boleh jaga image. Nyatakan yang benar. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak, kalau ya ya, tidak tidak. Jangan jaim-jaim, tidak jelas. Harus jelas. Seorang pemimpin rumah Tuhan harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak bisa diikuti dengan baik. Jejaknya, teladannya. Puji Tuhan. Sebab itu saya pun harus jelas. Ketika saya menyatakan diri jelas, orang tidak mengerti. Padahal sudah jelas. Saudara sidang jemaat, pilih mana? Saya lebih menyukai kenajisan atau menyatakan salib kepada saudara? Pilih mana? Harus jelas. Kalau tidak jelas, jangan ikuti. Amin. Puji Tuhan. Ayo, mulai dewasa kita sekarang ya. Mulai bijaksana ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, rendah hatilah. Rendah hatilah. Amin. Karena memang hamba Tuhan harus rendah hati melayani Tuhan. Tidak boleh dengan kepintaran, tidak boleh dengan kesombongan, keangkuhannya, kemampuannya, tidak boleh. Harus dengan rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa harus rendah hati? Mengapa hamba Tuhan harus rendah hati? Jawabnya, karena hamba Tuhan, karena kita semua harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dari setiap hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah rendah hati, itulah jatuh ke dalam tanah, kemudian mati. Mati artinya daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Daging tidak bersuara lagi. Tidak ada orang mati yang bisa bicara lagi, berucap dengan tutur kata, tidak bisa lagi. Jadi mati itu artinya daging tidak bersuara lagi. Dengan lain kata, tidak hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu yang disebut mati. Daging tidak bersuara lagi. Dengan lain kata, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan daging yang jahat ini. Memang itulah tabiat dari seorang hamba Tuhan. Lalu kalau hamba Tuhan tidak masuk dalam pengalaman kematian Yesus Kristus, bagaimana dia mau memberi contoh teladan kepada sidang jemaat? Misalnya hamba Tuhan nongkrong di kedai kopi. Bagaimana hamba Tuhan seperti ini memberi contoh teladan? Misalnya hamba Tuhan suka keluyuran di mall. Bagaimana hamba Tuhan seperti ini? Setia, jangan suka di mall. Jangankan di kedai tua, kedai kopi, di mall saja tidak boleh. Kecuali ada kepentingan di sana. Amin, saudaraku. Di Tuhan. Itu mati. Lebih konkret tentang mati bisa kita temukan dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 7. Baca. Ayo, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau jadi mati? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tidak mati, tidak bang. Ada pelayanan dengan kebangkitan palsu. Kenapa? Karena matinya tidak benar. Melayani tanpa kesucian, melayani tanpa tabisan yang benar. Nah, itu kebangkitan palsu. Jangan palsu. Amin. Jangan palsu. Kita lihat kematian yang konkret. Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Sudah teraniaya, dibiarkan lagi ditindas. Terus? Dan tidak membuka mulutnya. Tidak buka mulut, tidak daging, tidak bersuara. Terus? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Terus? Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Puji dia Tuhan. tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Menderita tetapi tidak bersungut-sungut.
menderita tetapi tidak ngomel, sama dengan tidak mau membuka mulutnya. Pendeknya, ngomel bersungut-sungut itu merupakan suara daging. Ngomel, sungut-sungut itu merupakan suara daging, belum mati. Kalau hamba Tuhan masih hidup menurut hawa nafsu daging, belum mati. Ngomel belum mati, bersungut-sungut belum mati. Kalau melayani tapi daging belum mati, sama dengan kebangkitan palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Gambaran dari tidak hidup menurut daging. Ya, gambaran dari tidak hidup menurut daging atau daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi digambarkan seperti pengalaman kematian, begitu saja ya. Dalam kurung daging tidak bersuara digambarkan seperti istri pertama, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, pengalaman kematian dalam kurung daging telah mati tutup kurung. Digambarkan seperti satu, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dua, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayo masuk dalam pengalaman kematian. Daging jangan bersuara. Kalau sudah dengar firman, turuti saja firman Tuhan. Jangan turuti suara daging. Saudara masuk dalam pengalaman kematian jangan karena melihat saya, tapi karena melihat pengalaman Yesus di atas kayu salib. Jangan takut kepada saya. Saudara pikir kalau saudara takut kepada saya senang? Tidak loh. Sungguhan. Karena saya tidak gila hormat. Karena kalau saudara takut kepada saya, pasti saudara menusuk di belakang saya. Maka saya tidak suka dengan orang yang takut di depan manusia, di belakang gerilya. Takutlah kepada Tuhan. Nah kan jelas terang-terangan loh saya bicara ini. Pilih mana yang lembut-lembut tidak berubah daripada terang-terangan berubah. Pilih mana? Haleluya. Ya. Pendeknya tulis saja. Pendeknya pengalaman kematian itu menghasilkan dua hal. Pendeknya pengalaman kematian itu menghasilkan dua hal. Satu, pembantaian. Dua, pengguntingan bulu. Puji Tuhan. Jadi pengalaman kematian itu menghasilkan dua hal. Satu, pembantaian. Dua, pengguntingan bulu. Puji Tuhan. Haleluya. Keterangan pembantaian. Pembantaian berarti menunjuk potongan-potongan daging. Nah, potongan-potongan daging. Pembantaian berarti, saudaraku, terjadi, berarti nyatalah potongan-potongan daging. Dan pembantaian menunjuk kepada potongan-potongan daging yang dapat dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Amin, saudaraku. Pembantaian. Itu menunjuk potongan-potongan daging. Lalu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Amin, saudaraku. Nah, hal ini sangat berguna untuk dijadikan sebagai persembahan yang berbau harum. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang menghadap Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kalau jiwa hancur, hati patah dan remuk tidak dipandang hina, melainkan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Itu pembantaian. Dibantai seperti anak domba jantan, dibantai. Baru potongan-potongan daging itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Nah, itu merupakan persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Jiwa yang hancur, korban sembelihan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina, melainkan mulia di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan potongan-potongan daging yang semacam ini. Amin, saudaraku. Pendeknya, pembantaian itu adalah roti yang dipecah-pecahkan. Yesus telah memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib. Itulah firman Allah yang disampaikan di tengah-tengah ibadah yang Tuhan percayakan ini.
Tadi anak domba dibawa ke pembantaian. Yesus anak Allah telah dibantai di atas kayu salib. Itulah yang disebut roti yang dipecah-pecahkan. Itulah anak domba yang sudah dibantai. Pemberitaan firman Tuhan, itulah roti yang dipecah-pecahkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan itu merupakan korban yang berbau harum. Bayangkan, kalau anak Allah, Yesus Kristus, tidak dibawa kepada pembantaian, kita makan apa? Kita bisa menikmati apa? Kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Amin. Coba renungkan. Kalau Yesus anak Allah tidak dibawa ke pembantaian, kita makan apa? Kelaparan. Kemudian pertanyaannya, kita menikmati apa? Tidak ada. Selain meringis oleh karena penderitaan, pergumulan, kesulitan yang menghimpit. Tapi Yesus telah dibantai. Yesus anak Allah telah dibantai. Dia telah memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib. Sehingga kita boleh menikmati firman Allah di tengah-tengah ibadah pelayanan ini. Amin. Itu asupan untuk memberi kekuatan kepada kita semua. Asupan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sedangkan kuasa dari roti yang dipecah-pecahkan ialah kuasa dari roti yang dipecah-pecahkan. Sengsara yang membawa kita sampai kepada pengudusan. Roti yang dipecah-pecahkan itu sama dengan sengsara yang membawa kita sampai kepada pengudusan. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini dapat menguduskan dirinya dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya, dengan pendidikan yang dimiliki yang tinggi itu, dengan harta, kekayaan, kedudukan, jabatan yang dia miliki. Tidak bisa. Selain roti yang dipecah-pecahkan. Amin. Mengertikah saudara bahwa Yesus anak Allah, dialah anak domba Allah yang dibawa ke pembantaian. Dan itu merupakan suatu persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan itu akan membawa kita sampai kepada pengudusan. Tidak ada persembahan yang lebih harum dari pembantaian anak domba yang membawa kita sampai kepada pengudusan. Jadi kalaupun firman itu seperti mengoreksi, ketika firman itu datang mengoreksi kita, memang tidak enak bagi daging, tapi membawa sampai kepada pengudusan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10, baca. Demikian firman Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan. Seperti ada tertulis. Ada tertulis, luar biasa loh. Rasul Paulus ini pengalamannya sesuai dengan firman Allah dinyatakan kepada sidang jemaat di Korintus. Bayangkan itu. Jadi perkataan dan perbuatannya sama. Kebanyakan orang Kristen lain di mulut, lain di hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Mari baca. Seperti ada tertulis. Ya. Ia membagi-bagikan. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Puji Tuhan, kita ini miskin. Belum kaya dalam kebenaran. Miskin kita ini. Terus. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Perhatikan yang kedua, dia menyediakan terus
benih bagi penabuh, Terus dan roti untuk ia dimakan. menyediakan roti untuk dimakan. Haleluya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ia menyediakan roti untuk dimakan. Artinya, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenaran Tuhan tetap untuk selamanya. Pecah-pecahkanlah dirimu kepada yang lain. Nyatakanlah kebenaran itu kepada yang lain. Amin, saudara. Kita bersyukur oleh pemecahan roti ini kita betul-betul dibawa kepada pengudusan. Bukan hanya diri kita, juga orang lain. Itulah Rasul Paulus. Puji Tuhan, dia sangat memperhatikan sidang jemaat. Sebetulnya loh saudara, dia didesak dari dua pihak. Sebab dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kedua-duanya berdampak positif. Sehingga dia bingung, mana yang harus kupilih. Tetapi Rasul Paulus, ia bukan orang yang egois. Dia bukan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia mau memecah-mecahkan roti itu kepada yang lain. Untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Amin. Yesus anak Allah telah dibantai luar biasa. Potongan dagingnya itu kita nikmati sekarang. Ayo, pecahkanlah dirimu. Nyatakanlah kebenaran itu supaya orang lain juga dibenarkan. Jangan turuti hawa nafsu di dalam kebodohan. Amin. Puji Tuhan. 2 Tesalonika 3. Ini perlu diperhatikan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Ayo setia calon-calon hamba Tuhan, perhatikan ini. Jangan kau bersungut-sungut dengan tegasnya, dengan galaknya firman ini. Puji Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8. Engkau harus mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3. Satu kali kami ke Depok, saya membawa anak-anak mahasiswa ini setia. Istri seorang hamba Tuhan berkata, kamu di situ ya, kamu bersyukur di situ. Dia tidak asal bicara di situ. Dia tahu apa yang diucapkannya, karena dia hamba Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengerti apa yang dia maksud. Puji Tuhan, banyak perubahan saya lihat. Dari sikap, cara berpakaian mereka banyak berubah. Semoga itu bertahan sampai ke Surabaya. Jangan jaim lagi. Nyatakan terang-terangan kebenaran itu. Kalau saudara katakan saya galak, jauh lebih baik supaya saudara berubah. Puji Tuhan. Harusnya hati kita hancur sore ini sebetulnya. Kalau saudara mengenang pembantaian ini, hancurlah. Jangan keras hati lagi. Supaya saudara juga bisa berbagi-bagi, memecah-mecahkan rotimu kepada yang lain. Jangan keras hati lagi. Amin. Puji Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Berdoa dan bekerja. Ya, berdoa bekerja. Ora elabora. Terus? Sebab kamu sendiri tahu Ya. bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Iya, teladan Rasul Paulus memecah-mecahkan roti, terus dinyatakan kepada jemaat di Tesalonika, terus Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. terus Dan tidak makan roti orang dengan percuma. iya. Betul-betul Rasul Paulus membagi-bagikan rotinya. Memecah-mecahkan dirinya kepada bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi juga menyatakan kebenaran itu kepada jemaat di Tesalonika. Supaya jangan mereka percuma makan roti. Jangan kita percuma dengar firman Tuhan tapi tidak berubah.
Amin, saudaraku. Amin. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kalau kita ada di tengah ibadah tapi tidak berubah, percuma makan roti. Sia-sialah firman yang kita dengar dan terima ini. Tuhan, tapi Rasul Paulus benar-benar memecah-mecahkan segenap hidupnya. Dia merasa perlu memperhatikan sidang jemaat, berarti dia pilih hidup adalah Kristus. Walaupun mati adalah keuntungan. Tuhan, ayo mari kita saling memperhatikan ya, satu dengan yang lain. Pecah-pecahkanlah rotimu kepada yang lain, supaya orang lain juga mengenal kebenaran itu. Kalau kita hanya melayani tetapi tidak memecah-mecahkan roti, sama dengan lip service, manis di mulut tapi hatinya jahat. Puji Tuhan, haleluya. Itu sedikit tentang pembantaian anak domba, Yesus anak domba Allah yang telah dibantai di atas kayu salib, sehingga kita boleh, yang miskin ini dibenarkan oleh pemecahan roti. Jangan sia-sia kita makan roti. Amin. Perhatikanlah sungguh-sungguh. Sekarang keterangan pengguntingan bulu. Keterangan pengguntingan bulu, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Baiklah kita berperkara. Terus? Firman Tuhan. Ya, kalau berperkara, kalau kita bertindak, biarlah kita berperkara dan bertindak sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Jangan sesuai dengan ukuran emosional manusia daging. Mari kita menggunakan itu dengan ukuran firman Tuhan. Terus? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ini ukuran firman Tuhan. Dosa merah seperti kirmizi, terus? akan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti salju, terus? Sekalipun berwarna merah Ya. seperti kain kesumba, Terus? akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Jelas dari pembacaan ini, bulu domba itu terkait dengan kasih Allah. Kasih Allah berkuasa untuk memberi pengampunan terhadap dosa manusia. Amin. Sehingga digambarkan seperti, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi jelas bulu domba ini itu berbicara tentang kasih Allah. Ini berbicara tentang kasih Allah, berkuasa untuk mengampuni dosa. Hanya kasih yang sanggup mengampuni dosa. Hanya kasih yang sanggup mengampuni dosa. Harta, kekayaan, uang yang banyak tidak bisa. Lihat ayat-ayat berikutnya. 1 Petrus 4 ayat 8. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Puji Tuhan. Tetapi yang terutama, Sebentar. Hidup orang Kristen. Orang Kristen. Atau pengikut Kristus. Kristus. Kristen, Kristus. Puji Tuhan, kira-kira begitu. Walaupun saya bukan teolog, tapi itu berasal dari Kristus. Puji Tuhan. Ini pengikut Kristus, hidup orang Kristus, orang Kristen. Ayat 7, ayat 8. tetapi yang terutama, Terus? kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengapa? Mengapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi antara seorang dengan yang lain? Mengapa saya harus sungguh-sungguh mengasihi sidang jemaat tanpa terkecuali, tidak memandang bulu, tidak memandang muka? Sebaliknya, kenapa sidang jemaat harus mengasihi saya dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan ini dijawab dengan Sebab kasih menutupi banyak dosa. Amin. Hanya kasih yang sanggup menutupi dosa.
harta kekayaan, pendidikan yang tinggi, kedudukan jabatan tinggi yang tinggi. Tak bisa. Puji Tuhan. Lebih terang lagi dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 14. Rupanya kasih ini luar biasa. Dosa merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan, luar biasa. Ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, Ya. kenakanlah kasih Puji sebagai Tuhan. pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Pakaian dari seorang hamba Tuhan atau jubah dari seorang hamba Tuhan adalah kasih. Karena kasih itu juga berfungsi sebagai pengikat untuk mempersatukan sampai menyempurnakan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kasih itu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan sampai menyempurnakan kita. Kalau masih tercerai-berai satu dengan yang lain tidak sempurna. Tetapi kalau anggota tubuh yang berbeda itu sudah menjadi satu, pasti sempurna. Sebab itu jangan ada gap di antara kita. Jangan ada gap di antara kita. Gap atau pemisah itu banyak. Bisa kejahatan, bisa kenajisan dan lain sebagainya. Terutama kenajisan. Ayo. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pelayan Tuhan, dia harus mengenakan jubah. Dia harus mengenakan kasih. Puji Tuhan, tidak boleh tidak. Harus. Kalau tidak jangan melayani Tuhan. Jangan buat gap. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudara, jelas bulu domba terkait dengan kasih Allah. Karena kasih itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Seperti kain kesumba, merah akan menjadi putih seperti salju. Itu kuasa kasih. Kuasa kasih mengubahkan kita semua. Karena kasih Allah telah mengampuni dosa kita yang banyak itu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali memperhatikan. Itulah sedikit mengenai Wahyu pasal yang ke-11 ayat 10. Sekarang kita akan memasuki Wahyu 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Wahyu 11 ayat 11. Baca. 3,5 hari kemudian. Ya, puji Tuhan, di ayat yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat yang secara khusus Wahyu 10 ayat 7. Binatang yang buas itu muncul dari jurang maut, memerangi Musa dan Elia dan mengalahkan serta membunuh mereka. Tetapi di ayat yang ke-11, 3,5 hari kemudian terus masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Puji Tuhan. Jadi saya kembali menyampaikan bahwa pada ayat yang ke-7, binatang buas yang muncul dari jurang maut itu memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Tetapi 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka hidup kembali. Sehingga mereka hidup kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita hidup kembali oleh karena roh kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya roh kehidupan yang dikirim dari surga dari Allah memenuhi bayi sucina. Amin.
memenuhi bait Allah, memenuhi setiap kehidupan kita. Tanpa terkecuali siapapun kita. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang kita masing-masing. Tuhan tidak melihat masa lalu kita masing-masing. Yang Tuhan tuntut adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang Tuhan tuntut masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka saudara jangan tidak berhak untuk melihat kekurangan di masa lalu. Tetapi kalau Tuhan sudah beri kesempatan, Tuhan sudah beri pengampunan, jangan ulangi. Jangan buat sakit hati Tuhan lagi berkali-kali. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat kehidupan yang sudah, kalau menurut pandangan manusia sudah tidak berguna lagi, sudah mati. Itu menurut penduduk bumi tadi. Tapi lihat, roh kehidupan memenuhi bait sucinya. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 2. Baca. Ini kemurahan tentunya bagi kita semua. Bukankah kita ini orang miskin, orang papa, sampah masyarakat bagi ukuran dunia, betul? Ini kemurahan. Ayo, yang hina hargailah ini, kemurahan ini. Puji Tuhan. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan Israel. Ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Terus? Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Ya, Tuhan membawa Yeskiel. Dia seorang penjaga yang baik. Gembala sidang harus menjadi penjaga yang baik. Amin. Puji Tuhan. Penjaga yang baik itu peka, tahu segala sesuatu lahir batin. Puji Tuhan. Tahu segala sesuatu. Itu penjaga yang baik. Terus? Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Ya. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Puji Tuhan. Roh itu membawa Yeskiel ke suatu lembah, di mana lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Ayat 2 baca. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu Ya. berkeliling-keliling dan sungguh Ya. amat banyak bertaburan di lembah itu. Ya. Lihat, tulang-tulang itu Ya. amat kering. Kemudian tulang-tulang itu berkeliling-keliling, sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang-tulang kering itu banyak bertaburan di lembah itu. Kesitulah roh Tuhan. Kesitulah Yeskiel dibawa oleh roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan diutus oleh Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan, maka kita harus menyerah. Harus dengar-dengaran. Amin. Puji Tuhan. Sama seperti Yeskiel, seorang penjaga yang baik, dia diutus sampai ke lembah, di tengah-tengah lembah. Di situ dia temukan tulang-tulang kering berkeliling-keliling dan amat sangat banyak jumlahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai hamba Tuhan seperti pandangan Lut. Dia melihat dataran lembah Yordan itu begitu basah, sehingga dia memilih ke kiri. Tapi akhirnya lembah yang basah ini justru yang menjerumuskan dia. Justru dia menderita karena di situ banyak kefasikan, sehingga timbullah dosa Sodom sampai sekarang. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku. Ya. Hai anak manusia. Hai anak manusia. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Iya, kaum Israel terus. Sungguh mereka sendiri mengatakan. Terus Tulang-tulang kami
sudah menjadi kering. Tulang-tulang kering, perhatikan terus. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Puji, ya, Kami sudah hilang. ya. Jadi tulang-tulang kering. Arti rohaninya adalah itu menuju kepada orang, bukan arti rohani, tulang-tulang kering yang berada di dalam lembah yang jumlahnya banyak, itu menunjuk orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang kecewa dan patah semangat. Pendeknya semangat hidupnya sudah hilang. Orang yang semangat hidupnya sudah hilang, cenderung ingin membunuh diri. Sudah dekat dengan kutuk kebinasaan. Kesitulah Tuhan mengirim Yeskiel. Maka hamba Tuhan harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Pelayan Tuhan, imam-imam harus dengar-dengaran. Loh, tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Kemanapun diutus, harus dengar-dengaran. Tapi kalau diutus, bekerja dengan roh dari Tuhan. Jangan bekerja setelah diutus lalu bekerja menuruti hatinya. Saya sudah katakan tadi, seorang penjaga yang baik tahu loh siapa yang bekerja terlihat rajin tapi menuruti keinginan hatinya. Hati-hati ya, jangan teruskan itu. Kalau kau tahu yang saya maksud, jangan teruskan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi tulang kering, orang yang semangat hidupnya sudah hilang. Kecewa, tidak terima dengan situasi kondisi atau kenyataan yang ada. Lari dari kenyataan hidup. Nah, cenderung ingin bunuh diri. Selain itu, orang yang semacam ini juga orang yang disebut orang yang tersandung dan juga menjadi sandungan. Nah, kesitulah Yeskiel diutus oleh Tuhan. Roh Tuhan membawa dia untuk memperhatikan tulang-tulang kering. Puji Tuhan, bagaimana dengan kita? Mau memperhatikan tulang-tulang kering? Puji Tuhan. Haleluya. Kemarin kita sudah melayani salah seorang jemaat yang sudah meninggal. Ya. Kita harus memperhatikan itu. Karena di daerah Serang Cilegon ini sangat sukar. Kalau orang meninggal sukar untuk dikubur. Banyak birokrasi yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Gereja-gereja di Serang dan Cilegon ini. Tapi kalau Tuhan utus kita untuk memperhatikan itu, kita harus kerjakan. Karena Roh Tuhan yang mengerjakan, memimpin kita, maka kita mengerjakan itu harus dengar-dengaran. Jangan seperti terlihat rajin tapi tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan. Ayo, saya berharap sekali kita semua menyatu ya. Puji Tuhan. Yeskiel 37 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Iya, bernubuatlah kepada nafas hidup terus. Bernubuatlah hai anak manusia. Iya. Dan katakanlah. Bernubuatlah. Sampaikan firman Nabi. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu terus. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Hai nafas hidup. Ya. Datanglah dari keempat penjuru angin. Firman nubuatan disampaikan ke antero bumi, timur, barat, utara, selatan, 4 penjuru bumi terus. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Ya. Supaya mereka hidup. Haleluya terus. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Ya. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Puji Tuhan terus. Sehingga mereka hidup kembali. Hidup kembali terus. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Puji Tuhan. Yeskiel bernubuat terhadap orang-orang yang mati terbunuh. Itulah tulang-tulang kering. Puji Tuhan. Lalu masuklah nafas hidup.
disebutlah firman kehidupan, sehingga mereka hidup kembali. Amin. Orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang patah semangat hidupnya hilang, hidup kembali oleh firman kehidupan. Amin. Kita ini bagaikan tulang-tulang kering. Tetapi sore ini Tuhan mengutus firman kehidupan supaya kita hidup. Sudah hilang semangat hidup, tapi Tuhan hidupkan kita kembali. Karena Dia hidup, kita hidup. Sebetulnya kita bagaikan tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering itu pun tempatnya di dalam lembah, di dalam kekelaman. Tapi sekalipun demikian, Tuhan menjangkau kita dalam kekelaman. Jangan sombong. Melayani harus pimpinan roh. Saya terlalu greget melihat orang seperti ini. Seperti rajin tetapi bekerja hanya untuk karena keinginan hatinya. Terlihat lembut-lembut, mulutnya manis tapi hatinya jahat. Banyak berubah. Berubah. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati kalau bekerja sekarang. Kemudian baca kembali ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Terus? Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, Ya. sehingga mereka hidup kembali. Hidup kembali. Amin. Amin. Tidak hanya sampai di situ. Selain hidup, apalagi? Mereka menjejakkan kakinya. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Puji Tuhan. Setelah mereka hidup, selanjutnya mereka menjejakkan kakinya. Kaki mereka seperti suatu tentara yang sangat besar. Tentara Tuhan yang kuat. Dengan kaki yang berderap-derap. Tidak pantang menyerah. Amin. Tidak ada lagi putus asa. Tidak ada lagi rasa kecewa dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada lagi semangat hidup yang pudar. Sudah lenyap. Sehingga kaki mereka digambarkan. Sehingga mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Tentara Tuhan yang kuat. Dengan kaki yang berderap-derap, pantang mundur, pantang menyerah. Itu kaki yang berderap-derap. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan. Demikian halnya Musa dan Elia. Akhirnya mereka dihidupkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian lihat ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Ya. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Ya. Sungguh, suatu suara bergerak-gerak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya. Lihat. Dimulai dari suara yang berderak-derak. Menunjukkan bahwa tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tulang-tulang itu kembali menyatu. Puji Tuhan. Saudara, kalau mayat dibiarkan, lama-lama dia akan kehabisan daging. Kalau dagingnya habis, tidak ada lagi di situ urat-urat, maka ujung-ujungnya tulang-tulang itu akan tercerai-berai. Begitu ya? Begitu ya? Tulang-tulang akan terpisah.
Tetapi setelah Yesiel bernubuat, menyatakan firman Nabi, walaupun sakit bagi daging, tulang terdengarlah suara berderak-derak. Tanda-tanda kehidupan berarti sudah terlihat. Lalu tulang itu mulai menyatu satu dengan yang lain. Biarlah tanda kehidupan itu ada. Satu dengan yang lain menyatu. Tanda kehidupan ada. Satu dengan yang lain menyatu. Dimulai dari nikah, suami istri menyatu. Lebih besar, pengembalaan menyatu. Itu tanda-tanda kehidupan. Kalau kita tidak menyatu, bagaikan tulang-tulang kering. Tuhan, bagaikan tulang-tulang kering. Tidak ada lagi keinginan, hilang rasanya untuk hidup itu, tidak ada keinginan. Sudah tawar. Tuhan, pengharapan sudah lenyap. Keinginan untuk hidup juga sudah lenyap. Tetapi puji Tuhan, sore ini Tuhan datang melawat setiap kehidupan kita. Firman nubuatan dinyatakan. Tulang-tulang menyatu. Satu dengan yang lain menyatu. Itu tanda kehidupan. Tapi itu baru tanda. Itu baru tanda. Ayat 8 sampai 9. Sedang aku mengamat-amatinya. Ya. Lihat, Ya. urat-urat ada. Urat-urat ada lagi. Setelah tulang menyatu, daging ada. Terus urat ada. Terus Dan daging tumbuh padanya. sudah pasti. Tidak mungkin ada urat kalau tidak ada daging. Urat ada di daging. Amin. Amin. Terus. Kemudian kulit menutupinya. Ya. Tetapi mereka belum bernafas. Belum. Itu baru tanda kehidupan. Penyatuan baru tanda kehidupan. Masih lanjut. Terus. Maka firman-Nya kepadaku, Ya. bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Terus. Bernubuatlah hai anak manusia. Ya. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Hai nafas hidup. Ya. Datanglah dari keempat penjuru angin. Penyatuan itu baru tanda hidup. Tetapi sebab itu harus lanjut lagi. Datanglah dari keempat penjuru angin. Terus. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Terus. Supaya mereka hidup kembali. Puji Tuhan. Setelah ada penyatuan, berhembuslah nafas hidup. Sama seperti seonggok tanah liat di tangan penjunan. Setelah dibentuk, mulai dari kepala sampai ujung kaki, sudah selesai, segambar serupa, tetapi belum hidup. Supaya hidup, Allah menghembuskan napas hidup. Lalu manusia itu hidup. Puji Tuhan. Huruf itu mati. Seperti daging. Tetapi roh itu hidup. Amin. Biarlah seantero bumi, timur, barat, utara, selatan, dipersekutukan oleh Roh Kudus. Hidup. Amin. Jadi bukan hanya tanda-tanda kehidupan, kita hidup. Kalau kita sudah dibawa oleh Roh Tuhan sampai kepada persekutuan seantero bumi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberi pengajaran pembangunan tabernakel yang disingkat dengan PPT kepada Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Sidang Jemaat GPT Betania, supaya hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ada orang, bahkan saudara yang tua, tidak setuju
Tidak apa-apa, kita tidak ada maksud apa-apa. Memang setelah jubah itu, setelah Yusuf menerima jubah itu, barulah mulai ada gejolak dari saudara-saudara tertua. Memang itu harus terjadi. Kita harus terima. Amin. Amin. Maka saudara juga harus tahu isi hati saya. Kalau dari luar juga saya harus menerima tekanan. Jangan lagi dari dalam. Jangan lagi dari dalam. Tapi kalau toh juga dari dalam, saya tetap melayani Tuhan. Tidak akan patah semangat saya. Supaya hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 6 kembali baca. Yesaya 37 ayat 6 baca. Aku akan memberi urat-urat padamu, Ya. dan menumbuhkan daging padamu. Ya. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, Ya. supaya kamu hidup kembali. Puji Tuhan. Lihat tanda kehidupan yang sesungguhnya. Atau tanda kesatuan tubuh Kristus yang besar. Satu, memberi urat-urat. Dua, menumbuhkan daging. Tiga, ditutupi dengan kulit. Puji Tuhan. Satu, diberi urat. Dua, menumbuhkan daging. Tiga, ditutupi dengan kulit. Puji Tuhan. Saudara, urat-urat jelas ini menuju kepada hamba-hamba Tuhan. Sesuai dengan Kolose pasal 2. Kita membutuhkan urat-urat. Kita butuh pelayanan dari hamba-hamba Tuhan. Lihat ya saudara, perhatikan dulu sini. Kalau satu saja urat putus, maka anggota tubuh ini stroke. Tuhan tidak izinkan anggota tubuh ini stroke. Kita butuh urat-urat. Kita butuh pelayanan dari hamba-hamba Tuhan sesuai dengan Kolose pasal 2. Amin saudaraku. Amin. Tuhan. Itu tanda kehidupan yang sesungguhnya. Ada pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Yang kedua, daging tumbuh. Ada pertumbuhan rohani yang sehat. Jangan sampai kita beribadah, melayani, ada di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam pengembalaan, tapi tidak bertumbuh. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya, tanda yang kedua, ada pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menumbuhkan daging, pertumbuhan rohani yang sehat. Itu bukan berbicara kedagingan, itu berbicara pertumbuhan rohani yang sehat. Arahnya kepada Dia. Kristus adalah kepala. Tidak mengarah kepada perkara lahiriah, tidak mengarah kepada kenajisan Babel. Baru yang ketiga, tanda kehidupan yang ketiga, ditutupi dengan kulit. Puji Tuhan, barulah sempurna kehidupan itu. Oleh karena kasih dari Allah, dari surga, itu menutupi segala-galanya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sempurnalah anggota tubuh itu. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. 3,5 hari kemudian, Ya. masuklah roh kehidupan Ya. dari Allah ke dalam mereka. Puji Tuhan. Ada hidup. Tandanya. Tanda kehidupan yang pertama kesatuan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Itu baru satu tanda. Ada tanda yang lain. Satu, diberi urat-urat. Itu menuju kepada pelayanan dari hamba Tuhan. Yang kedua, ada pertumbuhan rohani yang sehat. Mengarah kepada Dia, Kristus kepala. Tidak mengarah kepada perkara lahiriah, apalagi kenajisan tubuh Babel. Yang ketiga, kasih Allah menutupi kehidupan kita semua. Kita semua berada dalam naungan dari kasih Allah. Kita dipelihara oleh kasih Allah. Amin. Sesudah itu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lalu, baca lagi.
sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka. Iya, kalau ada kehidupan, kesatuan dari tubuh Kristus yang sempurna, setan takut, antikris takut, antek-anteknya takut. Puji Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah yang hidup, sehingga kita hidup, dan kasih-Nya sudah menutupi kekurangan-kekurangan kita semua, sehingga urat-urat berfungsi, hamba pelayan-pelayan dari hamba Tuhan berfungsi, kemudian ada pertumbuhan rohani yang sehat. Puji Tuhan. Daging harus ditutupi dengan kulit, urat-urat juga harus ditutupi dengan kulit, sehingga hidup. Semua hidup. Setan takut, antikris takut, antek-anteknya takut. Semua penduduk bumi menjadi takut. Puji Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, kita hidup. Kalau Tuhan di pihak kita, kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.